Secara kasat mata, publik tidak mahfum bagaimana membedakan operator parkir legal dan ilegal. Dengan layanan serba digital dan dilengkapi cetak karcis, pengguna parkir lazimnya manut-manut saja membayar. Lembaga Bahasa LIA yang berada di Pengadegan, Jakarta Selatan, kelimpungan saat fasilitas parkirnya disegel. Sudah beroperasi 7 tahun, parkiran yang dikelola oleh Koperasi Karyawan Yayasan LIA ternyata tidak berizin. Pengelola parkir sempat tarik ulur saat diminta menandatangani berita acara penyegelan. Terkait perizinan itu, saya kan bertanyakan, nih Pak, sebetulnya masalahnya seperti apa sih? Kadang-kadang kan udah jalan udah lama kita ini kan. Oke. Dan kita juga udah bayar pajak parkir juga kan untuk lokasi Pramuka dan Pengadegan gitu loh. Surat SP3 sudah terbit dan sudah diterima, berarti kita ikuti dulu. Nanti baru perbaikannya seperti apa kita perbaiki bersama-sama. Kami mengelola parkir di sini memang tanpa izin ya, nggak ada izin. Dalam pengurusan izin ini kan dibutuhkan dua pihak Pak, antara perusahaan kami dan manajemen building. Untuk persyaratan dari manajemen kami itu semuanya nggak ada masalah, semuanya oke. Kami coba 2019 juga dari perusahaan kami nggak ada masalah, 2022 juga nggak ada masalah. Yang belum lengkap itu PBB aja. Berapa lembar? 10%. 10% dari total? Dari total hunian. Problemnya di sini Pak, PBB itu mulai tahun 2020 itu udah pecah Pak. 2019 udah pecah Pak. Jadi tahun 2019 kita masih membayarkan PBB seluruh hunian. Kemudian pecah PBB-nya, jadi membayarnya masing-masing. Nah, sekarang kami sedang berusaha untuk mengumpulkan 10% dari total hunian bukti bayarnya, dan baru dapat ya 20 lembar 20 unit. Ini problem 40 unit. Aneh bin ajaib, meskipun tidak berizin, perusahaan mengaku selalu membayar pajak parkir. Selama 6 tahun terakhir, PT Buana Parking sudah menyetor pajak parkir sebesar 217 juta rupiah lebih. Rekapnya 2019 sampai 2025 Agustus ada data. Oke, itu yang dibayarkan. Dan ada bukti-buktinya. Bank DKI semua ini kan. 2019 sampai 2023 itu masih pajak 20% ya. 2024 ke sini pajak parkir itu 10%. Totalnya berapa? Boleh disebutkannya masih 217.610 juta. Pansus meyakini ada patgulipat di balik longgarnya perizinan operator dan seretnya pajak parkir. Saya yakin mereka membayar pajak itu dengan tidak yang sebenarnya, tidak sesuai dengan secara real omset yang sebenarnya. Ada yang sudah 7 tahun, ada yang sudah 8 tahun. Bahkan di Pasar Jaya juga ingin saya sampaikan, 35 pasar itu tidak berizin. Saya meyakini 70% kebocoran dari pajak parkir se-DKI Jakarta. 700 miliar setiap tahun angka kerugian yang seharusnya menjadi pendapatan asli daerah. Potensi pendapatan pajak parkir sebesar 700 miliar rupiah raib gara-gara ada main mata antara pengusaha parkir dan aparat. Memang oknum itu saya kira pasti ada sampai hari ini, karena tidak mungkin operator parkir ini mereka bisa berani untuk melakukan itu terus beroperasi dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka bisa bertahan bukan hanya 1 bulan 2 bulan, sementara masyarakat yang mencari makan, mereka di pinggir jalan, mereka ditangkap-tangkepin. Sementara operator-operator yang tidak berizin, mereka dibiarkan begitu saja untuk beroperasi, mereka dapat duit, mereka mengambil haknya masyarakat.
Demi menggenjot pendapatan pajak parkir, Pansus DPRD Jakarta mendorong revisi Perda Perparkiran. Sistem perekaman data operator akan dibuat terintegrasi dengan Badan Pendapatan Daerah. Kami akan merevisi dengan kondisi yang existing sekarang, yang saat ini sudah dianggap tidak relevan dengan kondisi perda yang ada saat ini. Bapenda wajib memasang alat sebuah sistem yang terintegrasi by real time, memasang kepada operator atau operator sendiri yang memasang, yang harus terintegrasi kepada Bapenda, sehingga Bapenda bisa mengontrol berapa jumlah kendaraan yang masuk, berapa jumlah kendaraan yang keluar. Nah, saat ini itu belum ada. Namun temuan Pansus ditepis oleh Bapenda DKI Jakarta. Angka kebocoran 700 miliar rupiah dianggap tidak masuk akal. Pansus kemarin ada terjadi dugaan kebocoran sampai 705. Nah, yang itu kan yang bukan yang ini kan, itu kan yang on street. Kalau kami bukan on street, kami kan off street. Kalau itu kan on street. Kalau on street berarti mekanismenya bagaimana sih? Kalau Dinas Perhubungan. Nah, kalau on street kan itu tadi parkir bukan pajak. Nah, kemarin kan temuan dari Pansus ada temuan yang tidak bayar pajak, itu bagaimana? Kalau temuan kan kita masih kaji ulang. Angkanya 750 dari mana kan kita sudah Boleh saya sambil turun nih? Satu lagi pertanyaan Bu, soal ini Bu, soal apa namanya? udah di situ. Ya, satu lagi. Soal katanya kan kemarin ada yang ngemplang pajak, nggak bayar pajak. Nah, temuan di lapangan kan beberapa ada yang bayar pajak cuman nggak ada ya, makanya izinnya. kan kita masih dalamin lagi. Itu kan dari lapangan. Dari lapangan berarti kan BP-nya kita panggil, makanya kita proses. Targetnya ada berapa operator? Ya kita lihat lagi dulu nanti. Jadi yang namanya ngemplang pajak kan tidak mesti terus kita percaya, tapi kita kan harus ada mekanisme perpajakan yang harus kita lalui. Terus terobosan dari Bapenda sendiri untuk meningkatkan pajak dari sektor perparkiran sendiri bagaimana? Ya, lakukan pemeriksaan online sistem. Ya udah kita lakukan semua. Oke, terima kasih banyak Ibu. Bertahun lamanya, parkir liar merajalela di metropolitan. Jakarta kehilangan potensi pendapatan triliunan rupiah gara-gara oknum berulah. Aturan harus ditegakkan demi menutup kebocoran. Stop setoran dan pungli sana sini. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.